Salam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan bahwa pada kesempatan hari ini kita diberi kesempatan untuk membangun ibadah walaupun situasi masih belum memungkinkan untuk mengadakan ibadah di gereja. Namun Tuhan mengaruniai akal budi kepada kita sehingga dapat melaksanakan ibadah secara online agar bisa membangun peribadatan di tengah keluarga kita masing-masing. Selamat membangun ibadah hari Minggu, Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Saat ini kita akan masuk dalam peribadatan untuk memuji, menyembah, dan memuliakan namanya. Kita siapkan hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang sebagai Juru Selamat kita. Mari kita awali peribadatan ini dengan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 4, dinyanyikan ayat 1 dan 2. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama memasuki peribadahan kita pada hari ini. Kita mengawalinya dengan kita bersaat teduh. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, Dia yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama membangun peribadahan dengan penuh sukacita dan kerinduan di dalam hati kita masing-masing. Dan ibadah kita pada hari ini didasari oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam Yeremia pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-11. Yeremia 20 ayatnya yang ke-11 yang berbunyi demikian. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Mari firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah kita ini, kita sambut dengan penuh sukacita. Kita memuji dari kidung jemaat nomor 4, baitnya yang ketiga. Hai mari sembah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dulu. Kami bersyukur Tuhan,
Atas kesempatan yang masih kami miliki pada saat ini, kami melaksanakan peribadahan. Kami datang dengan segenap kerinduan untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga datang dengan segenap kelemahan serta kekurangan diri kami. Kiranya kasih karunia dari Tuhanlah yang melayakkan hati dan diri kami kembali, hingga dapat bercahaya di hadirat-Mu. Tuhan, pada kesempatan hari ini kami juga akan merenungkan sedikit daripada sabda-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, hingga sabda Tuhan dapat kami renungkan dalam terang iman yang benar, serta membawa kebaikan bagi kehidupan bersama yang kami jalani. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius 10, ayat yang ke-24 sampai 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dan tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, berbahagialah kita semua yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih berusaha melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita menyambut firman Tuhan yang telah kita baca. Kita memuji dari Kidung Jemaat 383, baitnya yang pertama, sungguh indah kabar mulia. Kemuliaan
jemaat yang terkasih, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dimanapun berada selalu sehat-sehat dan berbahagia. Nah, berbicara tentang kebahagiaan, saya akan mengajak jemaat yang terkasih, Bapak, Ibu, saudara-saudari semua, untuk kembali mengenang peristiwa-peristiwa menyenangkan di dalam kehidupan yang pernah dialami. Salah satunya adalah peristiwa jatuh cinta. Kinten-kinten sinten yang tidak pernah jatuh cinta? Nyaris tidak ada ya. Hampir semua orang pasti pernah merasakan sensasi, semangat indahnya ketika sedang jatuh cinta. Pribadi yang sedang merasakan cinta di dalam dirinya biasanya memiliki tindakan yang lebih daripada sebelum-sebelumnya. Nah, contohnya, ketika seseorang itu akan berjalan melalui jalan tertentu, sebelum merasakan cinta di dalam dirinya, dia mungkin akan menolak dan berpikir bahwa, lebih baik saya tidak usah lewat jalan itu saja. Tetapi ketika ada faktor pemicu lain, yaitu perasaan di dalam hatinya. Wah, kalau saya nggak lewat jalan itu, nanti saya nggak bisa ketemu tambatan hati saya. Wah, akhirnya ya udah saya lewat aja. Jadi lebih berani. Nah, pengorbanan, tindakan yang penuh dengan totalitas inilah yang dikenan oleh Tuhan. Dalam bacaan kita pada hari ini, kita bisa menyelami bagaimana Tuhan mengutus para murid-Nya untuk meneruskan karya pelayanannya di dunia ini. Dalam meneruskan karya pelayanan itu, tentu jalan yang ditempuh tidak selalu mudah. Jalan yang ditempuh terkadang terjal, bahkan penuh dengan godaan serta cobaan, hingga membuat orang yang mengemban pelayanan itu mungkin akan berputus asa, mungkin juga akan menjadi lemah. Hal inilah yang dikhawatirkan Tuhan terjadi di dalam diri para murid, sehingga Tuhan meyakinkan mereka bahwasannya kasih karunia Tuhan sudah mereka miliki. Dan pastinya di tengah-tengah setiap tantangan yang ada, semuanya bisa dilalui dengan sukacita. Nah, ayat bacaan kita pada hari ini mungkin seringkali membuat kita berpikir, oh, posih ini maksudnya ya begitu ya. Nah, di dalam bacaan kita bagian akhir-akhir ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita bisa melihat bagaimana Tuhan berkata untuk mengutamakan kasih kepada Tuhan di antara kasih kita kepada orang-orang lain, hal-hal lain, benda-benda lain yang ada di muka bumi ini. Yang memisahkan anak dengan orang tua, nah di ayat-ayat itu. Maksud dari ayat-ayat itu adalah memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Sebab pribadi yang mengasihi Tuhan melebihi segala sesuatu, tentu kasih dan cintanya kepada Tuhan teramat besar. Dan cinta kasih itulah yang akan menguatkan mereka untuk melakukan tugas pelayanannya dengan sukacita, tidak peduli seberat apapun cobaan maupun halangan yang menghadang langkah laju pelayanan mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, kira-kira siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami tantangan ketika menjalankan tugas panggilan pelayanan? Tentu kita semua pernah mengalami rupa-rupa tantangan itu. Ada yang tantangannya sederhana, ada yang tantangannya rumit. Nah, seringkali tantangan-tantangan itu membuat kita menjadi malas, membuat kita menjadi, kalau bahasa Jawanya ngelokro ya, menjadi lemah dalam pelayanan. Wes gak usah pelayanan maneh. Nah, hal inilah yang dikhawatirkan oleh Tuhan, supaya setiap umat selalu bersemangat menjalankan utusan daripada Tuhan, maka kasih dan cinta kepada Tuhan itulah yang harus diprioritaskan. Contoh sederhana, dalam dunia pelayanan kita, bahkan di dalam kehidupan bersama,
seringkali terjadi konflik satu sama lain. Konflik ini ada yang selesai dengan mudah, ada juga yang tidak selesai dan terus berkepanjangan. Konflik yang berkepanjangan ini bisa jadi menjadi faktor pemicu bagi pribadi untuk melepaskan kerinduan hatinya terjun di dalam pelayanan. Daripada aku ketemu wong iku, luwih apik wis aku gak usah pelayanan. Nah, dalam situasi seperti itu, yang kita ingat pertama-tama adalah prioritas kasih dan cinta kita di dalam setiap pelayanan, di dalam setiap tindakan, bukan bagi manusia, tetapi bagi Tuhan. Ketika kasih kita kepada Tuhan itu sudah benar-benar sejati, benar-benar di atas segala sesuatu, maka setiap halangan yang menghalangi kita untuk menjalankan panggilan kita, tentu tidak akan mematahkan semangat saya dan Bapak Ibu semuanya. Pelayanan kita tidak hanya ada di lingkup gereja, saudara-saudari beserta Bapak Ibu yang terkasih, tetapi panggilan pelayanan kita juga terbuka lebar di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan keluarga, orang-orang yang kita temui, bahkan terhadap ciptaan yang lain. Pada hari ini kita bersama juga telah menutup bulan kesaksian dan pelayanan, tetapi bukan berarti kesaksian dan pelayanan yang kita lakukan lantas juga terhenti, melainkan sebagaimana bacaan kita, Tuhan mengutus kita. Kita harus kian menjadi semangat, memprioritaskan Tuhan, sehingga halangan itu tidak menjadi soal. Kiranya kasih setia Tuhan yang menguatkan kita semua hari lepas hari. Tuhan memberkati kita semuanya, selamat menjalankan utusan tugas pelayanan masing-masing. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, setelah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama dengan sukacita kita respon firman Tuhan tersebut dengan kita memuji dari Kidung Jemaat 379, baitnya yang pertama dan yang keempat, yang mau dibimbing oleh Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, setelah kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita mendapatkan sapaan iman, kita bersama juga akan memperbaharui keyakinan hati kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan seluruh umat percaya di segala tempat dan segala abad.
mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita kembali menyatukan hati dan pikiran kita. Kita menaikkan doa syafaat kita yang akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang dinyanyikan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Sang Pemilik kehidupan, kami bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas limpahan rahmat yang Tuhan berikan, hingga kami dapat terus menjalani kehidupan dengan sukacita. Beragam godaan, beragam tantangan, seringkali kami temui di dalam kehidupan ini, baik di dalam pelayanan kami melalui pekerjaan, pelayanan kami ketika berelasi dengan sesama maupun keluarga, atau bahkan juga pelayanan kami di dalam bergereja. Namun kiranya setiap tantangan itu tidak membuat kami menjadi lemah dan putus asa, tetapi kasih kami yang utama kepada Tuhanlah yang akan terus menguatkan kami untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan yang kami jalani ini. Dan Tuhan yang Maha Kasih, kami bersama juga berdoa bagi saudara-saudari kami, keluarga-keluarga kami, dimanapun mereka berada, di dalam setiap pergumulan dan ungkapan syukurnya, biarlah kasih Tuhan senantiasa menaungi mereka hingga kehidupan dapat dimaknai dengan indah. Kami juga berdoa bagi seluruh warga jemaat-Mu di tempat ini, Gereja Kristen Jawi Wetan, Pasamuan Peniwen, kiranya Tuhan senantiasa memberikan naungan dan perlindungan, terlebih memberikan pemeliharaan dengan kasih setia-Mu. Bagi seluruh tenaga pelayan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, mulai dari Bapak Pendeta sekeluarga, seluruh penatua dan diaken yang ada, bahkan anggota-anggota komisi, staf maupun karyawan gereja. Biarkanlah semuanya menjalankan tugas dan panggilannya dengan sukacita, karena ada berkat Tuhan yang dicurahkan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi setiap dinamika kehidupan yang saat ini tengah terjadi di sekeliling kami, kiranya keteguhan hati yang asalnya dari Tuhan membawa kami untuk dapat terus menjalani kehidupan sekaligus panggilan pelayanan kami dimanapun kami berada. Biarkanlah kuasa-Mu Tuhan menjadi sumber kekuatan kami yang membimbing kami hari lepas hari. Pada akhirnya kami juga menyerahkan segenap pemerintahan, baik mulai di desa sampai ke tataran yang paling tinggi. Biarlah kasih Tuhan juga yang senantiasa merenda, hingga setiap keputusan, setiap kebijakan yang diambil memberikan dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat dan rakyat. Demikian juga bagi kami secara pribadi, biarkanlah Tuhan membimbing kami hingga kami dapat memenuhi tugas dan tanggung jawab kami sebagai warga masyarakat dengan penuh sukacita. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu, hidup dan kehidupan kami, ungkapan syukur dan pergumulan kami, hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga,
datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Biarlah kami hari ini berkenan yang sejujurnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Kita sudah diberkati oleh sedikit firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan dengan ucapan syukur kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan sebelum kita memberikan persembahan, ada nats firman Tuhan yang berkata demikian di dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang kedua. Begini firman Tuhan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Dan untuk mengiringi persembahan ini, kita akan pujikan bersama-sama. Hitung pujian, hitung jemaat, angkanya yang ke-302. Kita akan pujikan bait 1 sampai selesainya persembahan diputarkan. Mari kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pada hari ini kita boleh mengumpulkan persembahan. Karena kami sudah diberkati oleh karena kebenaran firman-Mu. Bahkan kami sudah diberkati oleh apa yang Kau boleh izinkan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mengumpulkan persembahan Tuhan, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang akan terus membawa setiap persembahan ini Tuhan untuk menjadi berkat bagi gereja-Mu di mana Engkau taruh setiap kami pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap persembahan ini Tuhan boleh menjadi sarana bagi jalannya ibadah, bahkan jalannya jalannya di dalam perjalanan di dalam gereja-Mu ini, pengelolaannya. Terlebih Tuhan, hamba-Mu yang mengelola persembahan ini Tuhan, biarlah Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau tuntun hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu ini rencanakan Tuhan,
Melalui persembahan ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Kau sucikan, Kau kuduskan Tuhan persembahan ini sehingga boleh berkenan di hadapan-Mu. Ini seru doa kami Tuhan, kami hanya landaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengakhiri peribadan kita pada hari ini. Kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing dengan membawa semangat serta tekad untuk terus bersemangat menjalankan setiap panggilan pelayanan kita dimanapun kita berada, tanpa peduli tantangan, karena kasih dan cinta kita yang utama adalah untuk Tuhan. Dan mari kita wujudkan kesanggupan hati kita beserta penyerahan diri kita dengan kita memuji dari Kidung Jemaat 416, baitnya yang pertama, Tersembunyi Ujung Jalan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita memohon berkat-Nya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai kita semua, bukan hanya pada hari ini, tetapi sampai selama-lamanya. Amin. Sampai